Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Meriska Wijaya, Ibu Gregorius Ronaltador ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap kepada Hakim Pengadilan Negeri atas vonis bebas terhadap putranya. Meriska Wijaya, ibu dari terpidana kasus penganiayaan Gregorius Ronaltador, Senin malam ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cabang rutan kelas 1 Surabaya. Meriska Wijaya hanya terdiam saat digiring oleh penyidik Kejaksaan Agung menuju sel dengan mengenakan rompi tahanan. Meriska Wijaya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas putranya Gregorius Ronaltador yang saat ini terus diusut oleh pihak Kejaksaan Agung. Menurut Filman Lai, penasihat hukum Meriska Wijaya, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam pada Senin malam. Penasihat hukum tersangka mengaku kliennya menghormati seluruh proses hukum dan kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalan ya. Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Tadi kenapa langsung ditahan, Bang? Nggak ada. Ya, nanti tanya penyidik. Kita bukan. Tadi penyampaian penyidik kapan ya? Kenapa? Ya, standar pemeriksaan lah. Pasalnya apa, Bang, tadi yang diidentikan? Tanya penyidik. Berapa jam tadi diperiksa? Ya, sekitar 5 jaman. 5 jaman ya. Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak berkenan memberikan keterangan atas penahanan ibu dari Gregorius Ronaltador sebab perkara suap dan gratifikasi terhadap hakim dalam vonis bebas saat ini ditangani Kejaksaan Agung. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara ayah terpidana Gregorius Ronaltador, Edward Tanur, mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Didampingi tim kuasa hukumnya, mantan anggota DPR RI dari fraksi PKB tersebut memilih bungkam saat ditanya awak media. Sementara itu, saudara 3 hakim tersangka suap dan gratifikasi vonis bebas Ronaltador pada Selasa pagi dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta dari sel tahanan Kejati, Jatim guna proses hukum lebih lanjut. Edward Tanur, mantan anggota DPR RI fraksi PKB yang merupakan ayah dari terpidana kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia Gregorius Ronaltador, Selasa pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Edward Tanur datang dengan didampingi tim kuasa hukum keluarga. Saat dikonfirmasi terkait kedatangannya, Edward Tanur memilih bungkam. Filmon Lai, kuasa hukum keluarga dari Edward Tanur, juga tidak banyak memberikan keterangan. Dirinya menyatakan kedatangan Edward Tanur menjenguk istrinya Meriska Wijaya yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan. Ini tadi keluarga belum ada yang jemput ya? Ini rencana keluarga hari ini mau jemput kan? Hari ini mau jemput ya. Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Makasih teman-teman ya. Ya, Bang ya. Hari ini bantu doa ya. Iya. Siap. Hari ini pemeriksaan lagi, Bang. Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Oke, makasih ya. siap. Kita tunggu, Bang ya. Makasih ya. Ya. Sementara itu pada Selasa pagi secara bertahap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersangka suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronaltador dibawa ke Kejaksaan Agung Jakarta. 3 hakim tersebut adalah Erintua Damanik, Heru Hanindyo, serta Mangapul. Erintua Damanik dan Heru Hanindyo diberangkatkan pada pukul 7 pagi, sementara Mangapul diberangkatkan pada pukul 9:30 pagi dari sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ketiganya akan menjalani pemeriksaan di Jakarta mengingat kasus suap dan gratifikasi atas vonis bebas Ronaltador dalam perkara pembunuhan ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, aksi percobaan perampokan terjadi di sebuah bank di Banyuwangi. Seorang pekerja bagian bersih-bersih disekap hingga diancam akan ditembak oleh 2 orang tak dikenal saat kondisi bank masih sepi. Karena tak menemukan uang maupun barang berharga, pelaku kabur dengan menggondol alat perekam kamera pengawas. Sebuah bank milik pemerintah di Kecamatan Serono, Banyuwangi ini dipasangi garis polisi oleh petugas Satreskrim Polresta Banyuwangi. Proses penyelidikan dilakukan polisi pasca ada laporan ada upaya percobaan perampokan yang dilakukan 2 orang tak dikenal. Seorang pekerja bagian bersih-bersih menjadi korban. Pria berinisial DH itu disekap di gudang dengan tangan diikat lakban dan mata ditutup kain. Korban juga diancam akan ditembak jika melawan.
Upaya perampokan ini terjadi saat bank masih sepi karena belum beroperasi. Korban yang akan membersihkan ruangan kaget didatangi 2 orang tak dikenal. Pelaku yang memakai jaket hitam dan helm menyekapnya di dalam gudang dengan tangan diikat dan mata ditutup kain. Gagal membawa barang yang akan dicuri, pelaku kabur dengan menggondol alat perekam kamera pengawas untuk menghilangkan jejak. Kejadian ini baru diketahui setelah karyawan bank lainnya tiba melihat ruangan kantor acak-acakan. Ya, itu benar. Tadi pagi sekitar pukul 7 ada 2 orang yang mencoba untuk melakukan perampokan terhadap Bank Jatim yang ada di wilayah Polsek Serono, yaitu dengan cara masuk ke halaman dan kemudian menyekap OB dari Bank Jatim. Pelaku berusaha mencari barang-barang yang berguna atau barang-barang berharga untuk bisa diambil. Namun ternyata memang untuk Bank NTB tidak menyimpan barang-barang berharga, sehingga pelaku tidak berhasil membawa apapun dari Bank Jatim. Hanya membawa server CCTV. Tujuannya mungkin untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatan daripada pelaku tidak diketahui atau tidak terekam. Hingga saat ini kasus percobaan perampokan ini masih ditangani unit tim Reskrim Polsek Serono dan Satreskrim Polresta Banyuwangi. Petugas juga memeriksa sejumlah saksi yang sempat melihat 2 pelaku kabur menggunakan motor metik. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. 6 pelaku pengeroyokan 2 anak di bawah umur di Jember dibekuk polisi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.